selama ini dia kerja baru bisa libur dan bergabung sama kita dengan Amel. Mahal karena menu gua masih di situ. Jadi tiap bulannya tuh gue dibayar. Jagain warung gua aja, gajinya UMR. Kagak mau deh. Gue Gila, baduk mulu. suka-suka gue bisa bikin koktail dari nastar. Gue bikin dari sate padang. Nasi. Untuk rasanya spicy, Nah, sweet, rendang. Itu daging gue bikin rendang dulu, abis itu gue infuse sama whisky. Ada beberapa bar yang masih konsisten dengan klasik koktail. sama Supaci. Tuta. Di bar sekarang apa? Gambar apa Mel tuh Mel? Kepo. Ceritain dong. Ini Shinchan. Gue dapat customer yang galau. Gimana caranya gue masuk dengan obrolan si customer gue ini nih? Ya mood booster lagi. Kisah cinta gak? Oh, Ada beberapa customer ngajak dinner. One next time. Yes. voice. Terus cuman gue nolakin karena gue tahu batas wajar. Ada gitu ngajakin, ayo kita jamaah bareng yuk gitu. Iya. Buka puasa bareng yuk. Gitu. Terus Anterin bayar zakat yuk. Iya. Paling gede lo pernah dapat berapa? Paling gede itu 5.000. Hari. 5 tahun yang akan datang, Amel akan seperti apa? Itu dari seluruh Indonesia ya? kalau yang ini internasional. Masih ya dari semua negara Asia. Kalau menang keren banget dong sih. Oh iya dong. Kalau menang itu ke Amsterdam. Oke teman-teman, balik lagi sama kita di obrolan-obrolan yang ya begitulah dan ya begitulah lah ya. Pokoknya intinya Kalah kadar. ya mudah-mudahan ada yang diambil sih ya dari video-video kemarin lah ya. Ini di kali ini nih kita kedatangan tamu lah ya. Tamu goib lah ya. Tamu goib. Sejenis Tamu yang selama ini dia kerja mulu pas lebaran baru bisa libur dan bergabung sama kita Asik. dengan Amel. Kasih tahu dong nama lo. Ngatur schedule susah dia. Makan mulu. Wow, baduk mulu, Iya. kasih tahu. Awal. Alah. Yang jelas, ya kenceng suaranya. Nama. Sok kenal ah. Enggak, Pak. Nanti nama gue terkenal. Kenal lo emang lo. Namanya Amel. Namanya Amel. Adik ipar gua. Ipar adalah maut. Iya, apa? Ipar adalah mautnya Sandy. Libur Mel. Libur. Jadi ini teman-teman, ini Amel. Dia apa namanya? Kesadaran lo ngapain Mel? Kerja Di tempat kerja. Iya, di tempat kerja, benar. Iya, benar juga sih. Kalau Enggak tahu kan jawabannya. kalau di depan Indomaret tukang parkir. Kalau Itu misalkan kerja juga. Iya, kerja juga. Nyari nafkah lah ya. Cari nafkah. Kerja sebagai apa Mel? Biar dikulik nih. Bartender. Bartender di salah satu bar and resto di Jakarta, betul? Benar. Jangan dicari-cari ya, tapi ya. Nanti lo kulik-kulik lagi. Bahaya lu bisa naksir sama Bahaya. lu. Suka lo nanti. Iya. Lo awal nyemplung jadi bartender gimana Mel? Gimana? Saya minum dulu. Ntar minum dulu. Perkenalkan diri. Oh lupa. Aduh. Jadi Barta ya? Oh, awal-awal.
Pas lulus kerja itu Sekolah. iya. Iya, ada lulusnya. Oh, emang anjir. Lo pas lulus sekolah, Pas lulus sekolah itu langsung kerja di dunia F&B, Apa tuh? Awal F&B, food and beverage. food and beverage. Oh, terus Terus Jadi apa awal-awal tuh? jadi server, server itu apa? Coba. kayak Serving waiters ya? gitu, pelayan. Service. terus Terus abis itu ada ketertarikan dalam dunia bar. Dimulai dari barista Kopi ya. kopi. Wah enak dong lo. Kalau bikin kopi enak dong nih. Enak lah. oh, gue udah nguleknya lo. Waktu itu dia bawa. Kok ngulek anjing? Kan begini. Di bar-bar begitu kan sih? Kopi ngulek dia bukan ngulek Oh, dong. bukan ya? Apa? Ngebor. Dasar orang tua nggak jelas. Diapain makanya? Kan ada mesinnya, itu namanya grinder, mesin grinder, bukan diulek-ulek. Emang gado-gado apa? Soalnya kalau gue waktu itu pakai yang manual mah, giling-giling itu tuh yang manual di gitu-gituin. biji kopi. Iya, biji kopi Manual begitu. brew. Oh, iya. gitu. Terus lanjut. Terus abis itu belajar masuk ke dunia alkohol. Pindah tempat gawean tuh. Pindah lah, keluar dari tempat lama. Terus habis itu masuk ke dunia alkohol. Jadi mulai dari barbek, nggak langsung jadi barte. Barbek apa? Apa tuh? Barbek itu di bawahnya barte. Jadi sesuai job desk-nya masing-masing juga. Jadi tanggung jawabnya belum terlalu gede dan terlalu besar kayak bartender. Tanggung jawab bartender emang gede. Bikin produk Iya. banyak. Dan ada job Signature desk. gitu ya, signature. Ada job desk-nya masing-masing juga. Itu apa ya? Ada job desk-nya masing-masing lah, intinya kayak Meracik-racik minuman itu. Tapi lo boleh bikin sesuatu yang baru nggak di situ? Minuman. boleh, Boleh. Boleh Campuran dipublish gitu. di situ. boleh. Dan ada beberapa tempat kerja itu ada minuman gua yang gue bikin. Oh ya? Oh gitu. Iya. Signature lu gitu. Keren dong lo. Iyalah mana aja lah. Nggak, maksud gue dalam artian lo awal-awalnya belajar nyampur-nyampur itu ada taker-takeran nggak sih? Ada dong. Sebelum itu kan ada yang namanya materi. Materi itu knowledge. Oh. Itu belajar knowledge dulu tentang DNA alkohol, baru bisa bikin twist istilahnya tuh twist ya. Twist tuh kayak misalkan gue tahu DNA-nya Negroni, tapi gimana caranya itu Negroni pengen gue jadiin yang berasa, enggak yang Negroni tok bitter gitu doang. Negroni emang tuh nggak berasa, emang dasaran doang gitu atau gimana maksudnya? Gentleman, cuman pengen gua bahasanya tuh modifikasi. Oh. Cuman bahasa di bartender itu twist namanya, Twist. sama dengan modifikasi. Cuman ya gitu, entah itu mau di banyak metode-metodenya. Oh gitu. Berarti lo udah tahu tiap karakteristik komponen-komponen itu tahu lah ya. Udah. Udah. Nah misalkan nih intisari nih, anggur hitam nih. Amin stop. Iya kan pikir ya. Vitamin Kan stop. gue nggak ngerti minuman-minuman alkohol yang di barbar kan nggak tahu nih. Misalkan nih intisari nih, anggur hitam nih. Topi miring. Itu sebenarnya kalau dioplos-oplos begitu enak kan sih lo? Campur apa gitu biar rasanya lebih menggigit gitu. Nggak tahu, soalnya gua minumnya minuman yang mahal. Jangan lo. Sampai tahu intisari bisa Tapi diracik-racik tapi ada begitu. beberapa di bar itu ada sekarang yang bikin koktail pakai anggur merah otek
Nah. orang tua. Oh ada. Ada yang pakai intisari juga. Oh kan. Iya. Ada. Intisari orang tua maksudnya. Iya, ada. Itu dijadiin koktail. Tuh yang mesen gituan biasanya jamet bukan? Nggak tahu ya, karena gua nggak pernah bikin itu sih. Nah ini kan tadi lo udah menciptakan suatu produk nih. Produk lo itu udah kesebar ke beberapa bar. 3 bar laku. Banyak yang minum. Lu dapat inian nggak? Apa sih kayak reward gitu? Reward apa? Nggak reward karena menu gua masih di situ. Jadi tiap bulannya tuh gue dibayar. Oh gitu. Karena menu gua dipakai. Kalau emang nggak mau dipakai, gue bisa aja take out kapanpun gua mau. Nah itu kalau kayak gitu berarti hak, ibaratnya kan kalau lagu ada hak cipta nih, hak paten. Lo belum mematenkan produk lo ini. Mematenkan apa? Ya kan lu katanya nyiptain suatu produk nih, katanya udah ada di 3 bar nih. Berarti lu belum mematenkan produk lu nih, produk gue atas nama ini dari penciptanya Amel gitu. Enggak kayak gitu. Itu cuman di belakang layar aja. Tapi laris itu salah satu yang laris. Produk lo. Signature ya. Iya, keren juga. Lu buat air putih doang kali? Iya, air ajaib. Air seribu goreng ya? Air ajaib itu loh, Cok. Yang apa ya? Yang di India tuh. Yang di India. Water Oh Perindapan. Magic. water apa? Water magic. Water magic yang pakai lemon ya? Iya. Banyak deh campurannya dia. Tapi warnanya bening gitu kan kali ya? Iya. Kayak nama produk lu apa? Banyak. Banyak, lu nyiptain banyak emangnya. Banyak lah. Salah satunya apa? Salah satunya. Nama maksudnya yang udah orang konsumsi udah sering banget tuh konsumsi produk lo. Namanya Let Me Know. Apa? Let Me Know. Let me know. Minau. Artinya apa itu? Kayak nanya. Lah kan harus sebuah nama tuh harus ada filosofi kan. Tahu semuanya RT. Hah? RT. Iya. Itu maksudnya lu ngambil 2 blow on anjir. Bagi dong. Tapi selama lo ngeracik kopi sama alkohol itu gimana? Maksudnya lebih enak ngeracik kopi kah atau alkohol kah? Bisa Apa dibilang sama aja? kalau lebih asik ya lebih asik alkohol. Karena di dunia bar alkohol juga bisa belajar kopi. Oh, Karena gitu? dia ada kopinya juga. Terus bisa kopi espressonya tuh bisa dicampur dengan alkohol. Jadi ada yang dinamain tuh espresso martini namanya. Oke. Berarti sebenarnya maksudnya dalam artian di dunia alkohol itu lo banyak varian yang bisa lo gabungin jadi satu. Trial and error kan? Bener. Coba-coba gitu-gitu. Soalnya waktu itu pas lagi gue dagang minuman, Dagang apaan dagang? Oh, dagang minuman pas di atas. Lu mau ngerekrut dia kan? Bill? iya. Iya, mendoan campur nutrisari ya. Oh iya waktu itu ya. Iya oke. Waktu itu dia pernah ngomong sama gue, kakakku, kakakku, ini coba lo oplos. Dia bener oplos kap. Nutrisari campur susu, campur apa itu waktu itu Sprite. Itu enak kap. Oh gitu. Dia padahal dari bahan-bahan yang ada di warung-warung tuh dioplos-oplos sama dia jadi enak. Nih takarannya segini, airnya segini, akhirnya dicampur menjadi satu. Enak. Nah, cuman kan waktu itu gue giniin, ya udah lo, apa namanya? Jagain warung gua aja, gajinya UMR, kagak mau deh. Lah, UMR Jogja. Kagak mau. Enggak, tapi emang enak racikannya deh. Waktu itu ini dari bahan nutrisari malah. Waktu itu apa ya, nutrisari, susu sama Sprite kalau nggak salah.
sama Fanta merah kalau nggak salah. Oh gitu. Mungkin dia apa feelingnya udah kuat. Iya, sama kayak di dunia masak juga ya. Iya. Iya, gitu. Karena kan yang dicampur-campur itu kan punya rasa khas sendiri masing-masing. Iya. Asam ketemu manisnya Iya. seberapa jadinya gimana ya. Gitu. Dia udah terbiasa sama itu. Kayaknya ya deh. Ah. Feelingnya oh ini takarannya segini udah pas aja gitu. Tapi lu pernah kena komplain dari customer gak? Kalau kena komplain itu enggak, paling kalau kena komplainnya kalau orang lain yang bikin, bukan gue. Gila badut mulu. Suka-suka gue. Bukain. Ini udah dibukain. Tapi gini Mel, ketika lo trial and error bikin nih, itu langsung dijual ke pasar atau kita cobain dulu nih? Oh gimana enggak, rasanya? itu ada strukturnya. Jadi kalau di outlet itu biasanya ada manajer, ada head bar, ada bar manager, ada owner, ada GM, ada OM. Oh mereka Itu tuh nyoba semua. sebelum itu nyobain semuanya dulu. Baru emang kalau dari mereka semua itu approve baru dipasarkan. Oh gitu. Cuman nih kayak lo udah jadi bartender kan. Kalau ada asisten bartender nggak? Nggak ada. Korek Nah, lu nyatet nggak kayak sewaktu-waktu nih misalkan sewaktu ataupun dari siapa tadi manajer lo ya, manajer lo, Mel coba catetin dong racikannya apa aja nih, lo catetin nggak biar lo nggak lupa pun gitu. Itu biasanya gue taruh di notes HP. Abis taruh di notes HP itu baru gue salin ke buku karena gua mungkin gue lagi operasional bawa buku kan, jadi pasti paling bawa HP kan. Ya dan notes itu dari ini tuh, ini semuanya. Racikan lo. Iya, Deketin dong, deketin. nggak deket. Jangan nanti contek. Jangan nanti lo buat lagi. jangan ya. Berarti lo catetin tuh Mel. Kalau mau nanya- biar lo nggak inget juga. Biar lo nggak inget juga, biar lo nggak lupa juga. Iya, gitu. Campur mie ayam enak tau nggak? Mata lo. Campurnya ayam. Ini kan Itu termasuk snacknya juga, makanannya juga, apa memang khusus kayak minumannya aja? Apanya? Signature yang lu buat. Kalau sama snack biasanya itu pairingan. Itu pairing. Jadi misalkan gue bisa bikin koktail dari nastar. Ya. Tinggal ngambil DNA-nya dulu mau dari klasik mana. Misalkan gue dari klasik Negroni, itu si ginnya atau ya biasa dari ginnya. Ginnya itu gue infuse ke pineapple. Pineapple-nya, tapi pineapple-nya udah dibikin ya kayak daleman yang ini nih, daleman slice nanas. Itu baru gue infuse atau gue suvi. Dan untuk ginnya yang ciri khasnya juniper itu, nggak ngerti ya? Gue taunya tuak doang aja, tuak intisari. Iya. Itu Jadi punya apapun, coba. punya ciri khas rasa juniper. Nah itu bisa di-combine sama pineapple atau ya buah-buah lain juga bisa sebenarnya. Cuman balik lagi, gue mau inspire dari mana dulu? Inspire tuh kayak gue mau bikin sesuatu minuman yang berasal dari makanan. Misalkan kayak kemarin itu gue bikin dari sate padang. Itu sate padang gue jadiin koktail. Itu gimana? Gue gak ada bayangan itu. Butak dong dicampur Enggak. pakai nasi. Untuk rasanya spicy, sweet. Udah sih. Terus untuk garnishnya itu gue pakein sate padang utuh sama sausnya, sama kerupuk kulit juga kan ada tuh kerupuk kulit. Ya ada kerupuk kulitnya juga. Dan untuk rasa yang sama seperti si apa ya
Padang. Sate Padang. Padang. Sate Padang. Jadi rendang itu daging gue bikin rendang dulu, abis itu gue infuse sama whiskey. Rasanya gimana tuh? Spicy, rasa daging. Jadi biar makin kuat ya sama Ya. Tapi untuk kadar aroma. alkoholnya masih nambah atau Sama aja, cuman dari aroma sama rasa aja yang beda. Jadi lebih agak spicy karena gue pakainya bumbu rendang. bumbu rendang? Itu metodenya itu di fat wash. Jadi pembekuan sebuah alkohol sama ingredients lainnya. Jadi tinggal di strain. Jadi Jengkol pernah nggak jengkol? mata lo jengkol. Jadi Bingung gue anjir. buat strain itu yang harusnya kan butek ya warnanya Iya, tuh iya, iya, karena daging, terus bumbu rendang itu ya lo tau lah, pasti ada bayangan kalau itu tuh butek gitu kan. santannya. Kalau whisky kan sebenarnya kayak gini nih, kayak bening teh Iya, gitu iya, kan. iya. Itu sih. Itu ya whisky. Mata lo, Bukan teh, itu whisky. Terus? ini teh manis guys. Ini kayak gini ya butek gitu kan. Itu ada proses strain, itu penyaringan. Nanti disaring, habis itu nanti yang keluar itu bening lagi kayak gitu. Tapi untuk rasanya tuh beda. Untuk rasanya itu udah rasa rendang. Oh, ngerubah rasa berarti. Oh, secara otomatis rasanya udah berubah gitu walaupun warnanya sama ya? Iya, Bisa ya tadi kayak gitu ya? bisa lah. Berarti luas banget ya sebenarnya dunia kayak gitu ya. Luas. Banget. Itu inspire dari manapun juga bisa. Misalkan yang saat ini gue kerja itu gue bikin insalata martini itu dari salad. Oke. Makanan, salad, tapi gue jadiin minuman. Alkohol jadi sehat. Lo pernah nggak Mau kepikiran? nyoba lo? Gagal. Lo pernah nggak kepikiran dari bahan-bahan tradisional? Pernah? Apaan? Bahan tradisional tuh apa aja ya? Kayak misalkan makanan tradisional. kayak toge dari terus tempe. Ya, kan gitu bisa banyak kayaknya. Dia kayak bahan-bahan tradisional dari bunga-bunga apa? Kandil, ya susah nah. Iya, Oh banyak. kayak gitu maksud gua. Pakai bunga sedap malam. Oh gitu. Terus pakai bunga krisantemum, Beras kencur. chamomile, beras kencur juga Kayu bisa. manis. Yang jamu-jamuan pokoknya itu bisa kayak lengkoas, terus jahe itu bisa. Tapi nggak semuanya dicampurin dengan alkohol. Biasanya itu untuk bahan-bahannya itu dijadiin homemade kordial. Jadi untuk pemanisnya aja. Berarti sebenarnya Perasa. bartender itu kedepannya cerah nih dalam arti gini. Cerahnya itu dia kedepannya bisa buka usaha sendiri ya. Sebenarnya- kita dulu jangan dulu tonjok dan putusin dulu bikin usaha gini dalam artian bisa bikin usaha jamu-jamu di pinggir jalan begitu Mel ya? Bisa. Jadi ada beberapa. Udah lagi bisa ya. Tapi bisa. Tapi Padahal beberapa. salah-salah. Tapi Jangan beberapa- Tapi bisa ya. Tapi Bang? beberapa negara itu kan ada tuh biasanya Starling tuh. Wah. Ya. Tapi Starlingnya itu alkohol. Tapi beda kan kalau Indonesia Starlingnya ya kopi anjing. Iya, iya. Saset lagi. Nah, pikiran gue tuh kayak jamu-jamu yang jamu begitu. Jamu-jamu kan dia karena dia udah tahu pengalamannya kayak tradisional begitu, siapa tahu ke depannya dia Di usaha upgrade, jamu-jamu. di upgrade biasanya. Kemben, kebaya. Iya kebaya kan bisa jadi begitu. Di upgrade biasanya. Terus Jualannya alkohol. biasanya itu dan ada beberapa orang yang salah mengartikan bartender. Apa sih? Itu contohnya bartender apa sih kerjanya cuma minum-minum doang, gini-gini doang, padahal mereka nggak tahu gimana Banyak ya. pusingnya, gimana mikirnya untuk membuat
salah satu menu atau belajar knowledge yang mereka nggak tahu. Oh, wajib itu kalau bartender harus wajib menciptakan Sesuatu ya. sesuatu. Ya wajib. Ya lu kalau nggak mau kayak gitu ya nggak usah jadi bartender. Oh, berarti lu masih punya otak Mel, mikir Mel ya? Lah iya dong, jelas anjing. Ini di luar menu nih kan banyak yang nggak tahu dunia gituan ya. Yuk, ada nggak sih kayak insiden di tempat kerja kayak yang wajar-wajar kan ribut palingan, pengeboman kan wajar, Kemabukan. iya geletak di tanah kan wajar. Selain itu ada nggak? Wajar lagi. Selain itu ada nggak apa ya? Ya ngelabrak pas lagi situ, Ada suami istri lagi ada dilabrak kejadian gitu. aneh apa Kejadian kayak insiden yang parah di tempat. paling kemabukan Oh sih. ada yang berantem gitu-gitu ya. Iya, iya. Itu pasti ada. Cuman ya balik lagi kan gua nggak pernah ngebar di klub. Jadi beda, bar klub tuh sama bar koktail tuh beda. Kalau bar koktail itu sesuai dengan strukturnya mau kemana dan mau diarah kemana. Kayak Kalau buat bar- tipsi-tipsi aja gitu ya. Iya, buat chill-chillan aja. Kalau untuk bar klub itu biasanya tuh ya udah lu datang buat mabok doang, buka botol istilahnya, dan bukan menikmati sebuah koktailnya. Asik. Oh karena mereknya udah jelas aja gitu. Gue mau buka botol apa gitu-gitu kan. Tanpa harus diracik apa-apa bisa juga kan gitu kan. Iya benar. Karena biasanya dan bar koktail itu sama bar klub itu bedanya kalau misalkan itu ada beberapa bar yang masih konsisten dengan klasik koktail. Oh gitu. Iya, ada yang konsisten dan ada yang ya udahlah bikin aja orang rame kok gitu doang. Kayak misalkan Anjing. goblok ya. Tolong Bintang tamu dikentutin. kurang ajar Kurang aja lebih. ipar durhaka. Itu wangi apa loh? Wangi Langsung koktail. semangat makan. Terus. Anjing gue kok tuh anjir. Coba RT-nya. RT lu nih. Kentut aja. Itu kan gue pernah itu tuh Mel, ngeliat apa yang namanya Goblok tulis deh. di Taman Suropati. Gua kan Hancur lanjut. Di Taman Suropati itu ada yang juggling begitu, lu kayak gitu juga sih Mel. Iya, Juggling juga, lu bisa? bisa Oh, pakai api. pakai api. Iya, Iya, lu ada videonya? ada. Ya, ntar kita sertakan lah videonya lah. Ya, kirim. Enggak lah, jangan anjir. Oh, jangan. Atraksi kan? Atraksi nggak apa-apa kan? Atraksi. Pakai baju Nih. badut nggak? Ini loh Mel. Mm-mm. Lu cakepan di situ Mel. Kameranya Emang bikin cakepan cakep kerja itu sih. Bang. Iya pasti lah. Kameranya bikin cakep itu Bang. Bener ya? Kirim Mel. Ini Dikirim gue. Ntar dimasukin Mel. Yes. Lagi juggling-jugglingnya, atraksinya. ini. Itu lu. Iya makanya itu. Hah? Itu Itu lu bensin apa? Iya. Itu Ah, biasa. Itu lo bartender apa ya? Udah lupa kayaknya. Itu makan Udah lupa lagi sebelum api. Sirkus. nyilet-nyilet lagi. Itu nilai plusnya bartender, bisa multitasking dan bisa apa aja anjing. Oh. Berarti bisa jadi kuda lumping juga dong Mel. Ya, Bisa tapi jadi kalau badut, kesurupan, bisa juga jadi badut Wah, kalau nggak badut, karena biasanya gua dapat customer yang galau, Oh jadi. terus Oh, apa lah ya. Denger curhat makanya mereka lah ya. curhatan mereka dan gimana caranya gua masuk dengan obrolan si customer gue ini nih biar Kalau dia lu mood tinggalin apa? booster lagi. Kalau lo tinggalin apa? Itu tugas lo jadinya. Oh iya dong. Pelayanan Kalau dia kan? udah datang ke bar gua ya itu tugas gua Oh, buat pelayanan menghibur dia gitu. Oh gitu ya. Tapi lo pernah dibilang Iya, sama ya. customer? tetap pelayanan. Bagian dari itu ya. Iya, bagian dari itu. Ada pelayanan. kisah cinta gak? Oh ada. Pernah. Apalagi cowok lo sekarang mantan customer lo? Goblok. Enggak Nggak salah lagi. Lalu aja. Tapi pernah lah ya ada kisah cinta di situ lah ya. Enggak kisah cinta. Ada beberapa customer cowok itu ngajak misalkan di luar pekerjaan ya. Oke.
ngajak dinner, One next time. yes. Wois. Terus ngajak lunch, tuh ada beberapa. Cuman gue nolakin karena gue tahu batas wajar dalam customer dan gue kayak gitu. Nggak ada gitu ngajakin, ayo kita jamaah bareng yuk gitu. Iya. Buka puasa bareng yuk. Gitu. Nyari takjil bareng. Gitu nggak ada yuk. Nggak ada. Terus Anterin bayar zakat yuk. iya. Enggak ada ya. Nggak ada. Berarti lu per hari pasti ada dapat tips dong. Tips Pastilah. ada. Kencang apa? Paling gede lo pernah dapat berapa? Iya paling gede deh. Paling gede, Yes. Sehari. Iya dong. paling gede ya. Gue usah sejam senyum. Goceng. Paling gede itu 5.000. 7 juta. Sehari. Satu sih. Enggak sehari, 1 minggu. 1 minggu tuh. Satu minggu 7 juta. Gue nggak pernah kecepretan. Seminggu apa 2 minggu ya? 2 minggu. Gue nggak pernah kecepretan bang ke. Emang lu siapa? Kecepretan tuh beli apaan kayak gitu. Hasilnya Arja sesuatu. Nggak pernah kecepretan. Terus biasanya ya gitu aja. Terus gue ikut kompetisi-kompetisi. Oh gitu. Iya, Berarti ada lisensinya ya? Adalah. ada. Ada kan Ada sertifikat. sertifikat, terus biasanya tuh dapat botol gitu-gitu. Terus biasanya gue bar take over tuh dapat botol juga. Nah lu nggak pernah. Jadi makanya di kosan gue tuh juga banyak botol. sekarang banyak. Tinggal 1. Nah, lu kalau Dicacing misalkan semua. kayak gitu, Wah, apa gua namanya, boleh nggak sih bawa minuman dari sana, dari bar lo? Misalkan Mel, buat lo aja. Bawa minuman. Oh ada, tapi nggak biasanya penuh nggak kali ya. langsung, biasanya nggak langsung gue bawa pulang, biasanya tuh di keep aja udah di outlet, tapi seakan-akan gue mau minum itu yang gue pakai Hmm, Lu gitu. bawa pulang ke rumah lah. Jajalin lah. bosen Nah, nih kayaknya. iya. Dia mah udah net kayak gitu kayak tiap hari kayaknya. Oh. Iya bawa balik ke rumah, jajalin. buat Dan biasanya tuh nggak gue minum sendiri, biasanya kalau ada teman gue datang, terus ada yang invite yang gue invite, terus dia datang, biasanya kan nggak sembarangan juga buat ngasih alkohol kan, Iya. karena itu dihitung. Wah, berarti kalau misalkan lu invite begitu kayak DJ Sandy lo undang-undangin dong, atau DJ Sandy lo undangin lah. Siapa DJ Sandy anjir? Di JRT. Ini dia mandi. Gue DJ Mel, lo nggak tahu aja anjir. Berarti ya kayak DJ kan sebenarnya kan lu undang-undangin juga kan ke sono. Iya, Iya kan? tapi belum berjalan kalau untuk yang outlet gue satu ini. Ini jalan Selain DJ, band ada nggak? Band ada, Nah, itu Buat live band, musik, buat band. nah, Itu musik. live musik. Terus Nah, apaan lo Bil? sono. live musik, terus udah sih gitu aja. Ini kan dengan kehidupan lo yang pekerjaannya kayak gitu, otomatis kan kayak jam tidur lo nih gimana nih, berantakan kan ya? Lo kerja malam ya? Malam sampai pagi atau gimana? Sore sampai malam ya? Berarti jam tidur lo dibalik dong nih jam. Jadi Dia mah keblok kan. Dia Kalau walaupun biasa- masuk siang juga pulangnya tengah malam dia. Oh, gitu ya? Nongkrong. Dia tuh ya elah hitungan dia tuh juga molor tapi ileran lagi. Iya. Anjing, so tau lo. Goblok. Hitungan detik lu juga tidur aja. berarti jam tidurnya ya yang di switch aja Tidurnya ya. berantakan juga pernah. Kalau untuk yang sekarang tuh enak 5-2. Jadi 5 hari kerja, 2 hari libur. Terus kerjanya jam jam kerjanya juga belum kondusif juga karena kan yang sekarang tuh outlet baru. Jadi nanti untuk bulan depan itu baru ditutup jam 3. Jam 3 pagi. 3 pagi. Jam 3 pagi, jam 2 pagi sampai jam 3 pagi. Lah sama aja kayak yang dulu dong lu. Yang pikiran gue lu pindah kerja sekarang jam kerja lu nggak berantakan lagi, berantakan juga. Tapi Pulang pagi. ada shift-shiftannya. Oh. Ya dulu juga ada sebelumnya. Tapi lebih berantakan yo. Tetap pulangnya tetap malam juga percuma.
Kalau dulu gua di Syukur Parking kan itu kan ada klubnya ya. Itu kalau nggak salah ada hari-harinya ya, kayak malam Jumat tuh Ladies Night mungkin. Oh, itu tuh masih ada sampai Biasanya sekarang? Rabu, Jumat, Rabu Ladies Night. Rabu, Jumat. Rabu biasanya. Kalau Jumat tuh udah termasuk weekend. Malam Sabtunya ya. Kalau dunia F&B itu weekend itu di Jumat sama Sabtu, karena kalau Minggu besoknya kan orang kantor kerja kan. Malah sepi. Jadi ya karena ramenya itu di Jumat sama Sabtu doang. Ini kan biasanya yang kata cowok-cowok pada jistringan kan sama bebek. Bukan. Ini tolol ya. Bukan. Kalau mau buat cewek biasanya Biasanya cewek sama cewek ya kan, betul kan? Cewek doang. Ladies Iya. night itu maksudnya bukan di barnya itu bukan cewek semua. bukan. Jadi Diratukan. lo datang nih cewek itu biasanya dapat free cocktail. Nah, kalau yang cowok, Ini dong bisa dong. kalau yang cowok, Pakai baju gini bisa. please lah jangan bikin gue emosi. Bisa dapat koktail dong gue ini. Kalau yang cowok itu biasanya ya bayar karena kan bukan ladies. Oh, tetap ada cowoknya ya. Tetap boleh. Tetap boleh. Gimana kalau bencong? Yang maksudnya orang nyerupain cewek lah, tapi suaranya Cowok. Oh, cowok, hitungannya cowok. Dianggapin cowok. Tempat dipanggil bang, mesti bang. Tapi biasanya ya orang-orang yang kayak gitu tuh gue lebih ngeklop ke orang-orang kayak gitu karena asik buat ngobrol. Oh gitu? Iya, bener. karena asik buat ngobrol. Biasanya Entah tuh- itu dari segi pekerjaan, pergaulan, percintaan, Percintaan. pergibahan. Oh, Pokoknya gitu ya? semuanya gibah atau gosip tuh paling enak tuh sama orang yang kayak gitu. Kayak gitu. Nih, kayak ibu sambungin nih omongannya Amber ya. Gue waktu itu kan pernah punya teman kayak gitu, tapi itu dia lebih memanusiakan manusia. Betul. Dia lebih menghargai manusia. Orang-orang seperti itu justru nggak pernah mandang orang tuh sebelah mata. Justru orang-orang begitu yang menghargai. Justru orang-orang Iya, yang asli kayak kita yang normal mandang dia Iya. tuh sebelah mata. Iya. Karena emang dia berbeda Iya sih. dari orang-orang pada normalnya, pada tuh- umumnya. Makanya kenapa waktu itu gue bukan sempet ya, dalam artian gue dikenalin sama temen di lingkungan seperti itu, tapi ya untuk transgender kayak gitu, gue nyaman sama mereka, bukan dalam artian nyaman seperti apa ya, anjay, ngerti kan? Bukan salah ya. Iya, bukan saya. Awal nyaman. Awal nyaman, lama-lama kesenggol-senggol juga. Ketiga bisa kali. Gitu Bisa ya. kali. Mereka jujur asli mereka itu dari namanya, hai welcome banget, terus Seru lama sih. banget, seru banget, terus habis Iya. itu cerita apa aja dia nyambung, terus habis itu bener-bener ngargain orang tuh, wah top banget asli. Waktu makanya gue, mantep juga nih. Boleh juga. Boleh nih sikat nih. Bisa kali. Bisa kali. Gitu ya. Banyak ceritanya ya. Gue pikir kayak ngelayanin minumannya gitu-gitu kan, Iya. bikinin, ngeracikin. Iya. Ternyata ada inovasi-inovasi yang harus dilakuin ya. Inovasinya bener-bener gila ya itu ya. Inovasinya di luar logika lagi makanan. Dan yang nggak biasanya orang-orang, misalkan gue barte terus kalian customer kan, kayak kalian juga nggak akan make sense dengan misalkan nih nastar gue jadiin koktail. Iya. Lah, emang bisa ya? Iya. Pasti kayak gitu. Tapi sebenarnya ketika lo rasain itu koktailnya, rasanya sama Sama Nastar. dengan apa yang gue ambil. Misalkan gue ngambil dari gado-gado atau asinan, itu bisa gue jadiin koktail. Nah, untuk si asinan tuh biasanya gue pakein garnishnya itu dari pickle mangganya, pickle mangga. Jadi pokoknya dari asinan-asinan yang nggak ngotak. Lu kedepannya ada nggak terobosan dari rengginang gitu Mel? Enggak lah, Siapa tahu dari kayak itu rengginang. buat makanan aja. Sama kayak berarti kayak Pep ya. Pep kan Iya. rasanya campur Inovasinya lama-lama. Banyak varian. gitu kan. Ya, Tapi yang paling laku banget nih racikan lo tuh apa?
namanya. Yang paling Itu yang tadi orang ya. kayak customer suka banget nih dia Kalau repeat order customer itu suka sama koktail gue itu klasik koktailnya, karena untuk beberapa bartender itu masih fail dengan klasik koktail. terus. Oh gitu. Di setiap bar kalau customer itu pasti nyobain klasik koktailnya dulu. Kalau klasik koktailnya emang enak, berarti signature-nya juga enak. Tapi kalau Oh, gitu misalkan patokannya? ya patokannya biasanya kayak gitu. Terus kalau si bartender isi biasanya kalau mesen nih klasik koktail tapi nggak enak, dan itu dia nggak akan repeat order ataupun dia bakal Bakal balik order lagi situ. signature-nya, Oh, nggak gitu. akan gitu. Dia akan order itu dulu ya? Patokannya cuman di klasik koktail. Makanya kenapa klasik koktail tuh banyak banget sejarahnya dan banyak banget knowledge-nya. Oh yang paling rumit justru itu ya klasik koktail ya. Klasik koktail nggak rumit sih sebenarnya, cuman kalau kalian emang mau belajar ya bisa. Oke. Nah, tapi untuk bartend nih, dari pengalaman lo nih jadi bartend nih Mel ya. Sebenarnya dari pergaulan lo di bartend itu ada nggak teman lo bartend itu nggak minum sama sekali? Yang nggak minum sama sekali, menurut gua bohong ya, Karena nyobain sih ya. karena harus nyobain. Oh, Kalau iya. tapi kalau yang berhenti itu ada. Ya, Yang berhenti untuk minum itu ada. Even dia nyobain juga enggak. Itu ya itu hanya orang-orang yang feelingnya udah oke. Karena lo bikin di mana-mana kan lo cobain kan. Iya, Tapi ini karena beneran dia enak nggak ya. minum, ya udah dia dengan bikin itu, terus habis itu dengan feelingnya dia yang oke, ya enak-enak aja. Kayak orang masak pas puasa lah ya. Iya, Ya. Nggak dicobain ya. gitu. nyaman sama sekarang Mel. Kerjaan maksudnya Tuta. di bar sekarang apa? Gambar apa Mel tuh Mel? Daunnya. Gitu. Ceritain dong. Ini Shinchan. Sincan. Nggak ada. Puser biasanya puser. Tangan doang. Emang gue lonte apa? Astagfirullahaladzim. Gak ngomong gue yang satu Shinchan kan itu apa terkesannya kan kartun Somplak. bukan apa ya mesum. Enggak lah. Lah iya. Ya lo makanya. Mesum sama ininya kan, sama gurunya kan. Iya. Ya tapi gue nggak ngelihat ke situ Oh, karena gue kirain. orangnya positif vibes. Oh my god. Hello. Halo, iya. Ih, kesian dia mau mati. Lo mau ketutupin lagi nggak? Nih gue buka, nih gue siram. Lo nggak ngerokok Mel? Enggak, Ngefek juga enggak? enggak. Kemarin Dari ganja. enggak. Sabu paling. Keren sih. Enggak, bercanda guys. Bener juga nggak apa. Tapi lo sampai sekarang masih nyaman lah ya kerja sebagai bartender ya? Nyaman Nggak ada. karena banyak experience yang harus gue lewatin juga. Oke. Jadi Tantangan ada terus lah. semua ya ada. Kayak minggu depan itu gue udah mulai kompetisi Di Bali. Bali. Bali dong. Iya dong, wah gila keren kan di Bali. Oh my god. Lo temenin gue. Ya aja. Oke nih Mel, buat kedepannya nih 5 tahun yang akan datang, Amel akan seperti apa? Jadi ibu rumah tangga sih. Itu berhenti atau gimana? Atau tetap lo jalanin? Apa Kan gimana? 5 tahun ke depan kan, tai. Iya, tahu loh. Tapi kenapa sih orang mau tahu dong? Coba, maksudnya gimana nih? Lu tetap profesinya gue tetap ini, seorang jadi ahli ini, tapi gue tetap berumah tangga, ngurus keluarga gitu-gitu apa gimana? Itulah. Ayo. Kalau itu tergantung sama Gaji suami. calon suaminya nanti, Oke. dia mengizinkan atau enggak. Karena kan kalau emang gue udah
jadi istri orang itu harus Nyerah juga lah ya. mengutamakan Iya. izin dari suami Ya, kan, punya bukan pemikiran kayak orang gitu. tua lagi. Iya, nyambung. Ini keren nih. Ini ada titik benernya juga. Ntar dia berjualan popes tapi Nih nggak mau gue, oh my god. Sama sosis. Jadi ambil 5 Mendingan tahun gue ke buka depan. kabar lah. Ambil 5 tahun ke depan tuh akan berkeluarga. Tapi- Masalah karir lihat nanti suaminya izinin apa enggak gitulah ya. Tapi syukur-syukur ya kalau misalkan emang dia mengizinkan gue untuk tetap kerja. Tapi gue untuk 5 tahun ke depan itu gue nggak ada mindset buat kerja sama orang lain, tapi orang lain yang kerja sama gue. Kayak gitu. Lu mikir kayak gitu. Review rekrut dong. gila lo. Jadi om. Jadi om. Ingetin gue ya om. Om. Kacau. Lu butuh OB boleh nih. Enggak, jadi satpam ya. Anjay, pemegang saham lah gila lo. Berarti sekarang lu nyari modal nih. Ngumpulin nabung. Iya, buat kan niat gue dari dulu itu buat buka bar sendiri. Iya. Karena nggak mungkin dong gua kerja sama orang lain mulu. Pasti lu punya cita-cita buat punya sesuatu hal yang dari kinerja lu sendiri dan orang lain yang bekerja buat lu. Iya. Jadi lu tinggal mantau doang. Bandar narkoba. Pepe. Udah sih. Tapi lo emang udah mikir ada rencana merit nih? 5 tahun ke Pastilah. depan. Enggak, 5 tahun ke depan berarti udah mikir merit. Karena jawabannya langsung ya tadi. 1 tahun ke depan guys. Wes, aminin. Amin ini dong. Sama yang orang Manado. Jangan di spill dong. Apaan? Sama dia. Sebelah. Gua mah sebelah. Ini abangnya bukan Tahu. Dia mau nikah itu lagi. Ya, Nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh guys. Nggak boleh guys. Kalau di luar bandel lu nggak apa-apa. Jangan. Oh, Nanti kakak gue nangis. Iya benar. Mikirin juga. Ya, semoga apa Kenapa dia sama dia aja bocah? tujuannya Amel tercapai lah ya. Lu paham anjir. Amin. Oke, kita doakan semoga terlaksana lah ya. Amin. Tapi tuh yang kompetisi ke Bali, kompetisinya apa biasanya? Alkohol Enggak nyipta bikin. bikin sendiri dan membuat yang belum orang lain bikin sama sekali. Modifikasi boleh? Modifikasi itu modifikasi emang dari klasik koktail. Yang gue ambil itu dari klasik koktail ini apa sih? Motherfucker. Waduh, kayak judul film tuh, motherfucker. Jadi lagu ini. Motherfucker itu untuk rasa Kayak judul film kan, motherfucker ya kan. refreshing gitu-gitu. Ini kompetisi lo yang berapa? Kompetisi gue yang nggak tahu lagi. Sering lo ya? Pernah juara? Sering kemarin Pernah juara? pernah. Kemarin itu gue masuk semifinal. Oh ada tahap-tahapnya juga. Ada jadi tuh nggak gampang juga buat masuk. Dari beberapa ratus orang disaring disaring jadi lagi. 40 orang, disaring lagi jadi 10 orang, jadi 5 orang, barulah final. Wow. Tuh. Lu jadi kemarin final juara berapa? Dua, satu. Yang mana? Yang semifinal itu Semifinal itu Satu mah grand final. juara berapa lo? juara 5. 5 dapat apaan? Dapat hikmah Ngerti. Itu sertifikat lah ya. sertifikat. Mantap. Itu dari seluruh Indonesia ya? Iya. Kalau yang ini internasional. Oh, yang Bali nanti internasional. Internasional dari semua Asia.
Oh, dari semua. Bukan dari semua Asia, dari semua negara Asia. Kalau menang Negara. keren banget dong sih. Oh iya dong. Lu udah nggak tinggal di Tebet kalau menang. Enggak lah. Nanti untuk kejuaraannya itu di Bali. Terus dari Bali kalau menang itu ke Amsterdam. Oke. Amsterdam itu baru Asia juga apa baru mancanegara Enggak, sebelumnya? itu ini Eropa ya. hadiahnya. Oh itu hadiahnya. Hadiahnya Oh alah dia. Kirain kompetisi lagi di ke sana. Amsterdam. Itu dari Hadiahnya. berangkatnya segala macam tuh dari dari mereka yang tanggung Penyelenggara. jawab penyelenggaranya. Kenapa nggak hadiahnya umroh gitu kan? iya. Dari gitu kan. Amsterdam. Ya Si gimana Halo. ya kak? Ngeri juga. Keren sih Tapi ceritanya. lo udah bikin strategi atau apa atau udah mulai nyiptain? Udah dong, nih gue spill. Spill. Tapi jangan spill di situ. Oh, iya. Kalau belum mulai lombanya. Lombanya nanti 14 April. Nanti atraksinya kirimin tuh. Iya, ntar lumayan baik, murah. Itu kok biru gitu? Iya, keren kan? Kayak sparkle gitu. Itu pakai apa? Ini alkohol. Ini gue bikin kaviar. Aduh, sedap. Tapi ini jangan di itu ya, ini jangan masukin. Enggak. Iya, enggak kelihatan. Yang tadi yang video aja yang tadi yang masukin. lagi jadi kuda lumping aja baru gue masukin. Ini Itu biru ya. Oh ini nanti lo akan bawain ini nanti. Oh itu. gue akan bawain Enggak ini. itu atasnya kirain gua percikan lu bikin. Ini, Itu apa? Enggak ini nih. Yang kayak gini-gini. ini, Hah? ini gula, Oh gula. gula, Oh bukan efek foto. Gua kira efek foto. gula. Oh itu gula. Iya, Cakep banget. itu keren sih. yang bikin mahalnya bartender tuh Asik. karena otaknya. Gua kenapa nggak join sama tukang gulali? Ya kontol, Mainan gula capek juga. Sama rambut nenek. Rambut nenek gue pernah tahu bikin, Oh, iya? jadi gue koktel, sumpah. Nih Coba lihat. ya, Ini boleh liatin ya. ini boleh. Kirim-kirimin ya. Ntar Mel. Mana ya? Ih, tolong. Masuk angin Kacau nih, kali masuk ya? angin nih gue nih. Gue yang depan kipas, lo yang masuk angin. Ngomong aja. Penonton bayaran ngomong mulu. Tahu. Masih ada nggak? Masih bisa. 52 menit. Berapa? 52 menit. Sejam. Jam lah ya. Mana ya, ga? Telur gulung dong. Ada nggak Mel? Lu gue gulung mah. Mau dong. Najis. Otaknya baru pada kemana-mana kan? Nih, yang sate Padang. Tuh. Clear kan? Kirim ya. Tuh. Oke ada satenya di atas ya. Iya dong. Tuh. Oke bumbu satenya tuh kental amat. Terus kompetisinya ya mana ya? Oh ini dia. Ada nggak? Ada lah. Mana? Itu buka tuh apa tuh? Nih. Oh iya bener rambut nenek. Rusuh. Lu mana tanggung? Itu tuh nyalain dulu lampunya. Oke. Ada boker. Lagi, Lihat lagi. Bukan itunya. atasnya. Atasnya. Tengah-tengah. Nah, Ah, off. Dulu. Ntar lagi gue satunya aja sih itu aja. Oh ini. Ini rambut nenek. Ini apa nih? Bui-bui apa? Ini foam. Foam. Foam berries. Jadi ini salah satu inspire juga dari tempat kerja gue. Tempat kerja gue itu ada dessert namanya watermelon. Nah, Watermelon berry cheesecake. Tapi gue jadiin koktail. Dan di pairing sama si rambut nenek ini. oke. Dan watermelon ini kan karena si apa rambut nenek ini kan cotton candy kan, Iya. itu ada sirup cotton candy yang gue masukin jadi homemade salah satunya gitu. Canggih ya. Keren sih lo Mel. Keren deh. Udah belum deh? Oke, Ini yang semifinal. Mel nanti tolong dikirimin Ya.
Video-video sama itu. Ini acara di Kompetisi mana tuh? Di Jakarta apa di Jakarta, di Blok M di Blok M. Tahun kemarin apa tahun ini? tahun ini. Oke. Oke Amel, makasih udah mau datang. Nanti janji lah ya, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Nggak janji ya. Janji lah kalau lagi libur aja. Libur ya. Kabarin nih Amel. Sabtu libur. Sabtu libur. Oke gas. Sekarang bolos. Libur lah, kan Libur. 52. Gamel makasih yang udah Hadir. kasih tahu gambaran-gambarannya ya. Gue juga bingung sih sebenarnya, cuman nanti akan gue cari-cari tahu sendiri sih. Sawah juga ya. Ternyata serumit itu ya. Bukan permabukan doang ya, ternyata ya ada seninya di situ ya. Tuh, Ada makanya seninya, ada ada- yang salah mengartikan sebuah bartender dan pulang malam terus. Banyak loh yang bilang kayak gitu loh. Sebenarnya nggak kayak gitu guys. Sebenarnya tuh Oh, ya. kalian nggak tahu gimana kita kerjanya, terus gimana kita dunia bukan dunia tentang permabukan, perminuman gitu-gitu Nggak tuh gitu. bukan. Jadi sebenarnya tuh kita juga nyari uang dan nyari sampingan. Sampingannya itu kayak misalkan kompetisi, itu bisa sebagai sampingan kita. Bar takeover itu kan dibayar tuh, bar takeover itu, dan gue punya rate-nya kayak Oke. gitu. Dan biasanya tuh bar takeover itu di rate gue di segini. Wow. Tahu nggak? Lo nggak tahu ya. Jadi sekarang Jangan rahasia. Rahasia percuma tuh kita kagak kecipretan Iya. lo, intinya. Jadi gimana sekarang lu udah bangga belum sama adek lo? Enggak. Baik, kagak bangga kalau kagak kecipretan. Oke, makasih. See you. Dadah. Oke, Amel, thank you Amel. Thank you.